أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaika la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas tentang at-tabarruk adz-dzati, al-barakah adz-dzatiyah. Al-barakah adz-dzatiyah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu mengambil nilai dari apa yang kita kaji dari surat Al-Qadr adalah at-tabarruk dari jasad para nabi, atau at-tabarruk khususnya dari jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita telah membahas at-tabarruk adz-dzati dari kurma ajwa. Yang ketiga, kita telah membahas at-tabarruk adz-dzati dari air Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada barakah yang Allah Subhanahu wa taala juga siapkan di dalam as-siwak, bersiwak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bersiwak itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kebiasaan indah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga kebersihan mulut, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka bersiwak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, as-siwak mataharatul lil fam. Bersiwak itu bisa membersihkan mulut, wa mataharatul lirrabb, dan bisa merdat, wa merdat lirrabb, dan bisa mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua keberkahan yang didapatkan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalaulah kita memakai pasta gigi ataupun sikat gigi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapatkan adalah kebersihan, kesehatan rongga mulut, kebersihan gigi. Tapi bersiwak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, disebutkan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keberkahan yang berbeda dan berlebih yang didapatkan oleh orang-orang yang bersiwak. Selain kebersihan mulut,
selain kesehatan gigi, selain kebersihan gigi, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mardah. Mardah itu berarti ridha, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kaitannya bersiwak membersihkan rongga mulut, membersihkan gigi itu dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu dikaitkan dengan mengikuti dan berittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maka jikalau kalian mengikutiku yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Maka semakin kita berittiba kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besar potensi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu meminta kita untuk bersiwak. Karena beliau juga suka bersiwak. Karena ada cinta Allah di situ bagi orang yang bersiwak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu. Jikalau saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan meminta umatku tersebut untuk bersiwak di setiap kali berwudu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat suka bersiwak ketika berwudu. Hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, laula an asyqa ala ummati, jikalau saja tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Jikalau saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan meminta umatku tersebut untuk bersiwak di setiap sebelum salat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bersiwak sebelum salat. Bapak Ibu, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai bersiwak sebelum salat? Bahkan di saat berwudu bersiwak, sebelum takbiratul ihram atau sebelum salat juga bersiwak. Dan meminta kita untuk melakukannya, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mewajibkan karena takut itu sangat memberatkan. Tapi sebenarnya keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersiwak ketika wudu ataupun salat. Bapak Ibu, ketika salat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di saat yang sama kita juga dikelilingi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dan di saat yang sama Bapak Ibu kita juga berinteraksi dengan kawan-kawan sesama jamaah. Maka jangan sampai ada yang tersiksa dengan kehadiran di satu shaf tersebut, karena mungkin di saat kita membaca bacaan tertentu ada aroma yang mengganggu kawan kanan kiri di saat membaca bacaan tersebut. Karena memang bagian dari tuntutan salat adalah ucapkan. Kan setiap bacaan pasti diucapkan, makanya Bapak Ibu tidak boleh salat itu batin. Qal Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, ya tentu Allahu Akbar, ucapkan. Ketika membaca doa istiftah, mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, diucapkan. Maka
Jangan sampai kemudian ketika kita mengucapkan, membaca bacaan-bacaan tersebut, ada yang tersiksa di samping kanan kita karena terkirimi aroma yang macam-macam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Muslim, man akala tsaum, barang siapa yang sebelum salat dia makan bawang merah, wal basal, makan bawang putih, wal karras, dan makan bawang bakung, fala yaqrabanna masjidana, maka tidak usah dekat-dekat masjid kami. Kira-kira kenapa, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya aroma itu. Li'annal malaikah, dan di sini ilahnya adalah dikarenakan malaikat Allah Subhanahu wa taala tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka bisa saja tersiksa atas apa-apa yang bisa saja menyiksa anak cucu Adam. Makanya dihindarkan sebelum sholat berjamaah makan bawang merah, makan bawang putih, makan bawang bakung, atau dikiaskan untuk sesuatu apapun yang setelah kita makan itu bisa memunculkan aroma yang menyengat. Kalau buah duriannya menyengatnya, kalau dalam wujud buah masih enak. Tapi kalau sudah dimakan, Bapak Ibu, bercampur dengan rongga mulut, bercampur dengan sisa makan pagi, bercampur dengan selilit tempe, daging, dan lain sebagainya, maka bekas makan durian dan dikeluarkan kembali dalam wujud itu lumayan. Apalagi pas sujud, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ngirim itu ke kanan kiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala tsaum wal basal wal karras fala yaqrabanna musallana. Atau kalau mau tetap dia salat berjamaah, maka cuci dulu mulutnya, membersihkannya, bersiwak. Itulah fungsi mengapa harus bersiwak, agar kemudian ketika kita salat berjamaah tidak mengganggu kawan kanan kiri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya suka bersiwak di setiap sebelum sholat? Ternyata tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak itu Masya Allah. Makanya beliau juga sangat suka umatnya juga ingin bersiwak. Keadaan yang lain di luar sholat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, Bapak Ibu, setelah melakukan perjalanan, entah bekerja, entah berdakwah, entah macam-macam kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang ke rumah, ada sunnah sebelum masuk rumah. Diriwayatkan oleh Imam Syuraih ibnu Hani qal sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Syuraih bin Hani, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in yabda'un nabi, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai idza dakhala baitah, ketika beliau masuk ke rumah. Apa yang beliau lakukan ketika beliau masuk ke rumah? Ya tentu selain membaca bismillah, selain membaca doa masuk rumah, selain mengucapkan assalamualaikum, sebelum itu apa yang beliau lakukan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat bisiwak, beliau bersiwak. Ya Rahman. Jadi Bu, sebelum masuk rumah beliau bersiwak. Ini bagian dari sunnah yang mungkin kita belum melakukannya. Kan macam-macam ya, dari bekerja mungkin mampir warung mie ayam, dari bekerja mungkin ngopi dulu, dari bekerja mungkin macam-macam kita berinteraksi dengan banyak orang.
maka ketika akan berjumpa dengan istri, ketika akan bercengkrama dengan anak, mungkin kita datang langsung memeluk anak, mungkin kita datang langsung ngobrol dengan istri, maka jangan sampai istri itu kemudian mendapatkan aroma sisa kebab lah, gulai Maryam lah, lontong inilah, lontong itu, macam-macam. Jadi ketika berjumpa dengan istri dan anak, ketika mau pulang ke rumah itu betul-betul kondisi aroma mulut segar. Makanya beliau bersiwak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi bersiwak sebelum masuk rumah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kapan lagi beliau bersiwak, Bapak Ibu? Dari Hudzaifah Ibnul Yaman itu menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashuz bisiwak. Jikalau beliau terbangun di malam hari, yang beliau lakukan pertama kali adalah menggosok dan membersihkan mulutnya bisiwak, dengan siwak. Jadi bangun itu langsung ada siwak dan membersihkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bersiwak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu bersemangat betul ketika bersiwak. Jadi tidak hanya digosokkan, tidak hanya ditempelkan. Beliau bersemangat betul untuk bersiwak. Itu dikisahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika kemudian mengatakan bahwa ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratab. Aku pernah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau bersiwak dengan siwak kering. Kemudian dikatakan wa tarfus siwak ala lisani. Ujung siwak itu tepat di lidah beliau. Dan kemudian beliau menggosok-gosokkan wahwa yaqul sampai terdengar suara Itu kan saking semangatnya beliau menggosokkan bagian gigi, bagian belakangnya, bagian lidahnya, kemudian terdengar wasiwak fi ka'annahu yatahawwa. Seakan-akan beliau hampir muntah ketika membersihkan gigi dan rongga mulut itu. Itu karena kesemangatan beliau, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika bersiwak. Dan ternyata, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, amalan terakhir yang beliau lakukan sebelum beliau wafat, ya Rahman, apa Bapak Ibu? Bersiwak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis muttafaqun alaih. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di badan Aisyah radhiyallahu anha karena begitu lemasnya, karena sakit yang beliau derita, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka datanglah Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Datang Abdurrahman bin Abu Bakar membawa siwak. Ketika itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, fa'abbadahu Rasulullah basarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abi Bakar itu lama betul dipandangi itu siwak. Makanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu merasa bahwa wa araftu annahu yuhibbus siwak. Karena aku tahu, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai untuk bersiwak. Maka Aisyah katakan bahwa faqultu akhudhuhu lak, wahai Nabi, apakah engkau berkenan aku ambilkan siwak itu untukmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala beliau sebagai jawaban na'am, iya. Diambilkan itu siwak, kemudian dirapikan itu serbutnya atau seratnya, dan kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kemudian bersiwak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara, kata Aisyah, cara terindah beliau bersiwak melebihi cara sebelumnya. Bagaimana beliau bersiwak?
Setelah itu Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bersiwak dengan sebaik-baiknya bersiwak, warafa'a yadah, beliau kemudian mengangkat kedua tangannya atau mengangkat jari jemarinya, thumma qal, dan kemudian mengatakan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Aku ingin menghadap kekasihku yang maha tinggi, kekasihku yang maha tinggi, Allah, kekasihku yang maha tinggi. Dan kemudian thumma qudiya alaih, dan kemudian beliau pun wafat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi saking senangnya beliau bersiwak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, menjaga kebersihan lisan, menjaga kebersihan mulut dan gigi, terakhir yang beliau lakukan sebelum menghadap Allah dengan mengucapkan firrafiqil a'la, aku ingin menghadap dirimu kekasihku yang sangat tinggi dan maha tinggi. Beliau lakukan apa Bapak Ibu? Siwak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah siwak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus dengan kayu siwak? Ataukah sunnah ini itu bukan adab baruk azati yang harus dengan kayu siwak? Atau adakah memang kayu itu namanya kayu siwak? Bapak Ibu, ada dua pendapat di sini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pendapat sebagian ulama yang pertama menyebutkan bahwa harus dengan kayu, harus dengan akar pohon, harus dengan siwak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Maka orang yang memakai sikat gigi dengan pasta gigi, dia tidak termasuk dalam makna bersiwak. Ini pendapat pertama yang meyakini bahwa siwak itu berarti at-tabarruk az-zati, dengan zatnya kita bertabarruk, dengan kayu siwaknya kita bertabarruk. Tapi ternyata jumhurul ulama tidak memandang itu. Jumhur, mayoritas ulama memandang bahwa yang dimaksud dengan as-siwak itu bukan siwaknya, bukan kayunya, tapi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus menjaga kebersihan lisan, menjaga kebersihan gigi, selalu istiqamah untuk membersihkannya. Itu makna siwak. Sehingga Bapak Ibu, yang penting kita berupaya untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, itu sudah bermakna bersiwak. Artinya tidak harus dengan kayu siwak. Karena sebenarnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, macam-macam ya, kayu siwak itu macam-macam. Jadi siwak itu sebenarnya bukan nama pohon. Kayu siwak itu adalah sebenarnya Bapak Ibu, semua kayu, semua jenis kayu yang akarnya atau yang rantingnya itu basah, terus dia punya serabut atau serat-serat yang halus, yang bisa di apa Bapak Ibu, kalau dikorek-korek apa ya, digosok-gosokkan dengan kuku atau dipukul-pukul dengan barang tertentu, dia akan ini ya, mengeluarkan serabut, mengeluarkan serat. Itu bisa dipakai siwak. Jadi kayu apapun, yang penting ojo kayu jati Bapak Ibu, itu tidak ada serabutnya insya Allah. Ada kayu-kayu tertentu ya, seperti yang ada di gambar ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Artinya bahwa siwak itu bukan barang. Siwak itu adalah as-siwak, itu berarti perbuatan, tindakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan gigi. Apa dalilnya kalau makna siwak itu tidak harus dengan kayu siwak Bapak Ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, adkhala asbi'ahu indal wudu wa harrakaha. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu tapi tidak dengan kayu siwak. Beliau bersiwaknya dengan apa Bapak Ibu? Dengan jari yang dimasukkan. Jadi sambil berkumur-kumur, sambil berwudu, beliau masukkan jari jemari. Makanya kan ada sebagian kita yang mengamalkan itu.
Jadi dengan jari, Nabi SAW juga melakukan itu. Artinya yang disebut dengan siwak itu adalah budaya membersihkan mulut, tidak budaya membawa kayu yang biasa disebut dengan siwak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya Bapak Ibu, antara pasta gigi dan sikat gigi dan kayu siwak, selama kita suka membersihkan rongga mulut dan gigi, maka itu sudah disebut bersiwak. Cuman masalahnya adalah ketika kita ingin mengikuti sunnah Nabi, bagaimana beliau sering membersihkan mulut, sering membersihkan gigi. Apakah itu bisa memudahkan kita dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi? Misalkan dari perjalanan, ada yang dipertanyakan, dari perjalanan pulang, kan ada sunnah sebelum masuk rumah bersiwak. Apa mungkin sebelum masuk rumah mengeluarkan sikat gigi, terus gosok gigi depan rumah? Apakah mungkin sebelum sholat bertakbiratul ihram, kemudian mengeluarkan sikat gigi? Kalau sikat gigi tidak bisa dengan sikat gigi itu sendiri, dia harus ada pasta giginya. Beda dengan siwak, atau beda dengan kayu ini. Ini kayu punya zat-zat ilmiah, natural, alami gitu ya. Dia bukan hanya serat, dia bukan hanya apa Bapak Ibu, ini namanya apa Bapak Ibu yang mirip-mirip ini? Serat atau serbu atau apalah itu istilahnya. Jadi ketika dia digosokkan ke gigi, dia juga punya zat-zat alami yang bisa menguatkan gigi, membersihkan gigi. Jadi akan sangat mudah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika kita membawa kayu itu untuk memudahkan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang sikat gigi dengan niatan membersihkan gigi sebagaimana Nabi membersihkan gigi itu tetap masuk dalam kategori bersiwak, tapi akan jauh lebih mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Begitu sering beliau bersiwak dengan membawa kayu siwaknya. Tinggal kemudian Bapak Ibu, kadang-kadang kan ada kecenderungan ketika kita melihat orang bersiwak sebelum sholat itu kan kok apa Bapak Ibu, agak-agak jorok gitu ya. Tinggal caranya. Tinggal caranya. Apalagi sekarang itu banyak orang yang memakai siwak yang tidak asal siwak terus dimasukkan ke saku. Ada siwak-siwak yang ada tempatnya. Ini ada tempatnya. Jadi setelah bersiwak tinggal dimasukkan ke tempat. Tidak setelah bersiwak taruh di saku. Atau setelah bersiwak sudah siap tisu dibersihkan terus dimasukkan ke tempatnya di saku. Tinggal teknisnya saja. Karena kadang-kadang kita melihat orang bersiwak sebelum kok jorok gitu. Karena bersiwak setelah itu dibersihkan dengan tangan kanannya. Maringono salaman gitu. Tinggal teknis saja. Bukan berarti karena ada orang yang seperti itu kemudian kita anti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mungkin melihat orang yang bersiwak agak jorok. Bukan karena orang itu, tapi kita tetap bisa mengamalkan untuk bersiwak dengan membawa kayu siwak ini dengan tetap menjaga kebersihannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi Bapak Ibu, ketika ditanya at-tabarruk dengan siwak itu apakah at-tabarruk az-zati harus dengan kayunya atau bisa diganti dengan yang lain, maka jawaban yang lebih tepat adalah dia yang penting sebuah tindakan, sebuah upaya untuk menjaga gigi tetap bersih, mulut tetap nyaman, ketika berinteraksi dengan orang lain tidak mengganggu orang lain, maka itu sudah disebut bersiwak. Tapi akan jauh lebih mudah untuk bisa menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita mengandalkan sikat gigi dan pasta gigi, kita juga memiliki kayu siwak yang bisa dibawa kemana-mana. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena kalau datang ke pasar Ampel ada yang saikat banyak itu 5.000, ada yang satu biji 10.000. Bisa yang satu biji 10.000 itu lebih lembut insya Allah. Itu tidak sakit itu ya. Karena ada yang
keras-keras ini, ada yang dipotong sendiri. Ini ada yang sudah siap dibungkus satu plastik, hanya satu kayu saja. Ada lagi yang diolah, ada rasa minnya. Jadi ketika digosokkan itu ada rasa isisnya, itu memang diolah kayunya itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sekarang ini kita sudah dimudahkan untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak harus dengan kayu siwak. Boleh dengan sikat gigi dan pasta gigi. Itulah pendapat jumhurul ulama. Tapi lebih mudah mengamalkannya dan melakukannya ketika selain kita punya sikat gigi dan pasta gigi, kita juga punya kayunya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tabarruk yang keempat, berarti setelah dengan jasad Nabi, dengan kurma ajwa, dengan air zam-zam, dan hari ini as-siwak. Semoga di rumah sudah ada kurma ajwa, sudah ada air zam-zam, tambah lagi nanti keampel lagi untuk beli kayu siwak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semakin kita menyamakan kebiasaan dan budaya kita dengan budaya Nabi, semakin mendatangkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.